Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan malam yang mulia ini di tempat yang mulia untuk kita sama-sama menjalankan rutinitas majelis ta'lim Riyadhus Shalihin, untuk sama-sama kita berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah selawat kita ini menjadikan nur cahaya dan kelak menjadikan bukti bahwasan kita adalah golongan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, syukur yang begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah caranya mengaplikasikan syukur tersebut dengan kita menjalankan perintah Allah dan berusaha menjalankan sisa-sisa waktu yang ada yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan satu cerita tentang Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini adalah orang yang saleh, salah satu aulia Allah. Beliau ketika suatu hari jalan di pasar, dan ketika di pasar tersebut beliau melihat seorang yang mana orang ini terlentang duduk tertidur berbaring di kasurnya di pinggir jalan rumahnya. Pas dia lihat ini orang, tangannya nggak ada, kedua tangannya kepotong, kakinya juga kepotong, dan bahkan matanya buta. Maka ketika dia berjalan Ibrahim bin Adham di depan orang tersebut, ada seseorang datang memberikan sesuap makanan kepada itu orang buta. Ya, ini orang buta, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Wah, dia kena namanya penyakit kusta, penyakit kusta, lepra, kusta, yang mana kalau dia sudah membusuk maka badannya harus dipotong, diamputasi. Nah, ketika dia lewat ini Ibrahim bin Adham, maka orang tersebut mendapatkan sesuap daripada makanan yang diberikan oleh orang. Kemudian apa? Setelah dia makan, dia berteriak, Alhamdulillah ala hadhin ni'matil azim. Alhamdulillah atas kenikmatan yang begitu besar. Maka terkejut Ibrahim bin Adham melihat ini orang kenapa berteriak. Maka didekatilah oleh Ibrahim bin Adham kepada orang tersebut. Penasaran apa yang menyebabkan dia ini bersyukur, apa yang menyebabkan dia ini mengucap Alhamdulillah atas nikmat yang besar. Apa kenikmatan yang besar tersebut? Maka dia mendekati ini orang lalu bertanya, wahai fulan, apa yang menyebabkan engkau berteriak atas kenikmatan yang engkau punya? Aku melihatmu adalah orang yang tidak memiliki kaki. Aku melihat engkau bukanlah orang yang memiliki tangan. Bahkan kau tidak bisa melihat. Engkau matamu tidak bisa melihat. Dan engkau tinggal di gubuk yang kumuh, di pinggir jalan, di pasar lagi. Apa dua hal yang kau ucapkan tadi? Kenikmatan apa yang kau syukuri? Kenikmatan apa yang kau katakan ini kenikmatan yang begitu besar, begitu mulia? Ini Ibrahim bin Adham penasaran. Maka ketika itu dia berjalan menuju orang tersebut, dia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama ini orang, Waalaikumsalam ya Ibrahim. Maka terkejut ini Ibrahim bin Adham. Min aina ta'rifuni? Dari mana engkau tahu aku? Kata Ibrahim. Engkau enggak pernah ketemu aku, dan aku tumben lihat kau. Engkau dari mana mengenal aku? Dia katakan, ma jahiltu syai'an mundu araftullah. Tidak ada satupun yang tidak aku ketahui selama aku mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kalau sudah dekat sama Allah, ketika hatinya sudah ta'alluq sama Allah, maka apapun yang tidak dia nampak menjadi nampak. Ini namanya ilmu kasyf. Ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala buka hatinya sehingga dia tahu orang semuanya. Dan ini
suatu karomah yang banyak didapati oleh para aulia kita, para habaib kita, tuan guru kita, banyak yang memiliki ilmu kasyif ini. Dan kita insyaallah bisa mendapatkan ilmu kasyif dengan syarat ini: bersihkan hati, bersihkan apa yang kita makan. Kalau kita makan 100% halal, hati kita bersih dari hasud, dengki dan lain sebagainya, kita akan dapatkan yang namanya ilmu kasyif. Ya, nasallallahu. Ini orang, dari mana engkau tahu aku? Aku enggak pernah berjumpa dengan engkau, dan engkau juga enggak bisa melihat aku. Dari mana engkau tahu? Maka dikatakan, tidak ada sesuatu pun yang tidak aku ketahui semenjak aku mengenal kepada Allah. Maka ditanya, wahai fulan, apa kenikmatan apa yang Allah berikan kepadamu sehingga engkau teriak mengatakan ini kenikmatan yang besar, kenikmatan yang agung, sedangkan aku melihat dengan mataku engkau adalah orang yang buta, engkau adalah orang yang tidak memiliki kaki, engkau tidak memiliki tangan, dan engkau terkena penyakit kusta, gak bisa kemana-mana. Kau duduk, kau berbaring di rumahmu, di atas kasur pula, di rumahmu yang kumuh. Apa kenikmatan yang Allah berikan yang kau bangga-banggakan, yang kau katakan nikmat itu besar? Maka orang ini berkata, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan aku qalban syakiran wa lisanan zakiran. Ada dua hal kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepadaku, yang Allah tinggalkan kepadaku, yaitu yang pertama, yaitu hati yang syukur atas apa yang Allah berikan, dan lisan yang selalu bisa mengingat kepada Allah. Bahwa kita kembali sekarang, tangan kita punya, kaki kita punya, lisan kita punya, mata kita punya. Pernahkah kita bersyukur atas apa yang Allah berikan? Bersyukur atas apa yang Allah titipkan kepada kita? Apakah tangan ini sudah sering kita gunakan untuk sedekah? Tangan ini sudah kita gunakan untuk membantu beban daripada keluarga kita, beban daripada kawan-kawan kita yang membutuhkan? Apakah ini tangan pernah kita lakukan untuk saling tolong menolong terhadap orang yang membutuhkan? Apakah kaki ini yang Allah titipkan kepada kita sudah pernah kita lakukan, kita laksanakan, kita gunakan untuk sesuatu yang baik? Berjalan ke masjid, berjalan untuk mengaji, berjalan untuk majelis, berjalan untuk berbuat hal-hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mata ini diberikan sama Allah, udahkah kita gunakan untuk melihat yang indah-indah? Kita melihat tafakur fillah, kita lihat tafakur fi zatillah, fi makhluqatillah. Apakah mata ini kita gunakan untuk memandang orang-orang saleh? Apakah mata ini sudah kita gunakan untuk membaca ayat Allah? Apakah mata ini telah kita gunakan untuk melihat daripada bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW? Atau sebaliknya? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, syukuri hati kita ini atas segala apa yang Allah beri kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Kalau mau nikmat kita ditambah sama Allah, ya syukuri atas kenikmatan tersebut, kecil maupun besar. Tak kala sesuatu kenikmatan yang kecil saja kita lupa sama Allah, maka mustahil Allah akan berikan suatu kenikmatan yang besar lagi. Yang kecil saja kita lupa, bagaimana Allah akan berikan yang besar, apalagi yang banyak. Makanya hidup kita ini, lihat, kalau hidup kita masih melarat, rezeki seret, kepeng denara, utang penuh, ingat, sudah kita malah syukur sama Allah apa enggak? Ya, kalau masih kayak gini artinya kita sama sekali masih sering lupa sama Allah. Makanya tidak dikasih kaya, tapi yang sugih tambah lupa kan Allah malik. Sak sekedik doang lupa ya, karingan sak belik-belik tapi yang malik. Nah, ini kembali kepada kita muhasabah atas nikmat yang Allah berikan. Kalau kita selalu syukur atas kenikmatan kecil yang Allah berikan, insya Allah yang lebih besar pula Allah akan berikan. Maka lisanan zakira, lisan yang digunakan untuk selalu mengingat kepada Allah. Alhamdulillah, kita termasuk golongan yang dipilih sama Allah untuk menggunakan lisan kita pada malam hari ini mengingat Allah, mengingat kepada baginda Nabi Muhammad. Lisan yang kelak akan menjadikan saksi, ya Allah, ini malam saya gunakan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Yauma yakhtim ala wujuh, apa ayatnya Ustaz Muzani? Surat Yasin. Di hari di mana lisan kita akan tertutup. Yauma yakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna
aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nanti datang suatu kiamat, ketika di kiamat di akhirat mulut kita nggak bisa ngomong, lisan ini udah dikunci sama Allah. Yang mana akan bersaksi adalah tubuh kita, tangan kita, kaki kita, mata kita yang akan berbicara. Maka ketika hari itu datang, maka dia akan bersaksi, ya Allah, lisan saya pada hari Ahad malam Senin ini jam sekian di majelis Riyadhus Shalihin digunakan untuk salawat kepada Nabi Muhammad. Insyaallah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan dijadikan malam ini adalah malam sebagai pencatat pahala yang begitu banyak agar menjadikan amal untuk kita selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Rasulullah SAW bersabda pada malam hari ini, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunafir. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini tentang uslub dakwah kita, uslub bagaimana kita mengajak seseorang di dalam ketaatan kepada Allah, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yassiru wa la tu'assiru, berikan kemudahan bagi mereka, wala basyiru wa la tunafir, dan berikan kabar gembira kepada mereka. Jangan terlalu keras, jangan terlalu ekstrim sehingga mereka tanafir, mereka akan lari. Artinya di sini hadis tentang bagaimana seseorang memudahkan segala urusan. Ketika saudara kita punya hajat kepada kita, ya permudah. Artinya di sini Rasulullah SAW ada di riwayat yang lain mengatakan, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya. Nah, fi riwayatin, kalau umpama ada hajat, saudara kita atau kawan kita punya hajatan, entah itu tahlilan atau itu dia maulidan atau dia nikah dan lain sebagainya, kita bantu di sana. Kita mempermudah acara mereka, entah itu selesai sampai sukses atau tidak, sempurna atau tidak, itu tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sudah ada niat membantu, entah dengan harta kita. Enggak punya harta, tenaga kita. Enggak punya tenaga, pikiran kita. Itu kelak akan di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan siapkan manabir, mimbar-mimbar dari cahaya, yang mana dari situ kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lain dia akan dihisab sama Allah. Kita membantu saudara kita, ya, ketika pingin buat acara, tetapi acara yang positif, acara yang ada di dalamnya itu bertujuan untuk Allah, mengingat baginda Nabi Muhammad dan menjalankan sunnah Nabi. Bukan acara apa dangdutan, itu tidak ikut. Apa acara orkesan, tidak termasuk. Ya, kecimolan dan lain sebagainya nggak termasuk. Yang dimaksud di sini oleh hadis Nabi SAW, acara umpama ini Riyadhus Shalihin di mana, di rumahnya Fulan bin Fulan. Apa dibutuhkan? Ya, dia melihat ngambil, cuman tidak ada air minum, dibawa air minum 1 dus. Maka orang yang membantu tersebut kelak mendapatkan manabir, mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya di sisi Allah, dan dia akan berbicara dengan Allah. Dan yang sisanya akan dihisab sama Allah. Oh Habib, saya tidak punya uang, beli rokok doang. Terus apa? Membantu dengan tenaga. Apa keperluan? Oh angkat son. Apa keperluan? Oh ini angkat karpet, bersih-bersih. Maka kelak yaumul qiyamah ini orang kelak akan dapatkan mimbar-mimbar di sisi Allah dengan cahaya yang terbuat dari cahaya, dan dia akan berhadapan dengan Allah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kenikmatan yang paling nikmat melebihi surga kecuali 2. Berbincang dengan Allah dan berbincang dengan baginda Nabi Muhammad, menatap wajah Nabi Muhammad. Surga enggak ada rasanya tanpa yang 2 ini, yaitu menatap Allah, berbicara dengan Allah, dan menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Yassiru wa la tu'assiru, maka permudahlah. Maka dari sini ini untuk dipraktekkan langsung. Ketika ada kawan kita kesusahan atau bikin hajat, datang, jangan perlu diundang. Datang, apa yang bisa kami bantu? Mersik-mersik, kayak motong-motong bawang. Umpama Ustaz Muzani nikah, amin. Amin. Kenapa tak ikhlas betul? Ustaz Muzani milih merari. Pengen ya? InsyaAllah kita bantu.
Umpama Pak Kadus, siap bareh hai 10 dus. Ya, umpama arpi ara anu insyaallah roti pira kresek 400 kresek. Ya. Zidan, ini arak tahu nih sember. Saat apa? Saat Syaban bareh tempe dengan aku pira sak. Kan enak. Ada tiang dek mampu nak kepeng nih. Wah, pasang terop no. Siap pasang terop. Bagian bersih-bersih cuci piring gas. Nih sak mantok-mantok daging apa gecok bawang, gecok sebil, siap. Nah itu semua kelak di yaumul qiyamah akan mendapatkan daripada pahala yang mana diberikan manabir, yaitu apa namanya, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Jadi itu bukan suatu hal yang sedikit, tetapi itu besar, dan itu pahala yang begitu besar. Makanya yassiru wala tu'assir, jangan persulit orang. Nah ketika kita dapat mendakwahkan kawan kita yang jadi dai ini, tidak harus orang yang alim 20 tahun mondok, enggak, selama ada niatnya untuk mengajak orang ke dalam ketaatan, walaupun cuma ngajak ke ngajak sholat, ngajak hadir di majelis, itu dai. Nah, ketika sudah mau, jangan kamu nih kafir doang, usah nginem-nginem noh. Nih itu, nah tidak boleh seperti itu, tidak diperkenankan. Maka yang ada apa? Imam kita perang bersia, atau dia akan lari dari kita. Apa nih gawean bid'ah doang, syirik. Nah ini orang akan lari. Maka bukan hal inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merangkul, bukan dipukul. Nabi Muhammad dengan akhlaknya, berapa banyak sahabat yang masuk dalam Islam. Dengan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang berbondong-bondong di dalam masuk dalam agama Islam. Maka inilah, makanya Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Karena akhlak beliau lah banyak orang masuk Islam. Ya, sedikit cerita, basyiru wala tunafir, selalu berilah kabar gembira. Kita terangkan tentang fadilah kalau kau hadir majelis gini fadilahnya, engkau hadir di salat jenazah begini, engkau salat di masjid fadilahnya seperti ini, kau salat berjamaah kau dapat pahala 27 daripada derajat. Jadi berikan kabar gembira agar mereka ada tertarik untuk mengikuti daripada amalan-amalan soleh tersebut. Dan ketika ada orang dikisahkan salah satu, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya. Beliau punya guru namanya Malik bin Anas. Imam Malik, siapa yang enggak kenal beliau? Imam Haramain. Beliau seorang mufti dan sahibul mazhab. Beliau punya mazhab namanya, makanya terkenal ya mazhab Imam Malik. Beliau ketika sudah sepuh, beliau tertidur dan mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan di dalam mimpinya Rasulullah SAW berkata kepada Malik bin Anas, "Ballighni salam ala Muhammad bin Idris." Sampaikan salamku kepada Muhammad bin Idris. Siapa? Al-Imam Syafi'i. Maka terbangunlah Malik bin Anas dan bergegas memanggil daripada anak muridnya. Dikatakan, kau pergi ke Syafi'i, kau katakan kepadanya bahwasanya Rasulullah SAW semalam mengucapkan salam kepada. Maka pergilah ini orang berjumpa dengan Muhammad bin Idris. Sesampainya di sana dikatakan, wahai imam, sesungguhnya aku diutus oleh gurumu Malik bin Anas untuk menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan salam kepadamu. Oh, begitu senangnya Muhammad bin Idris, Nabi Muhammad menyampaikan salam kepadaku, karena beliau mengamalkan sunnah Nabi. Dan begitu mahabbahnya kepada Nabi Muhammad, sampai ini salam harus melewati daripada guru beliau, yaitu Malik bin Anas. Sesampainya di situ dia bingung, Imam Syafi'i. Ketika itu Imam Syafi'i, adat Arab ketika kita diberikan kabar gembira, beliau harus membalasnya. Mereka harus membalasnya dengan sesuatu yang baik. Ya. Fa idza hayitum bisalami fahi, apa ayatnya? Allahumma shalli Muhammad. Mana yang hafal Quran ini?
wa idza hitum bi tahiyatin fa hayyi bi ahsani minha. Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian diberikan suatu kabar gembira, salam, maka kita baik dengan yang lebih baik dari itu. Nah, di sini dalilnya. Maka Imam Syafi'i berpikir, apa yang akan aku berikan kepada ini orang? Karena ini orang sudah memberikan kabar gembira kepadaku. Apa kabar gembiranya? Dapat salam dari Rasulullah. Dilihat sama Imam Syafi'i, hanya baju yang digunakannya adalah baju yang paling bagus, yang paling dia sayang. Ada di lemari tapi udah jelek, udah ada yang bolong-bolong, sudah ada yang bertambal-tambal. Ini orang dulu. Kalau kita ini seminggu sekali beli baju ya. Kalau orang dulu enggak, sampai dia rusak nggak bisa dipakai baru dipakai lagi, baru dia beli yang baru. Kalau kita ini koleksi baju, hari Senin lain, Selasa lain, Rabu lain, Kamis lain, Jumat lain, Sabtu lain ya. Sampai lemari kita full sama baju saja, berbeda dengan orang lain, orang dulu. Maka Imam Syafi'i mengatakan sebentar, dia buka bajunya, dia kasih ini baju, dan dia pakai pakaian yang lama. Ini hadiah untukmu. Kenapa? Atas kabar gembira yang kau berikan. Maka kembalilah ini murid berjumpa dengan Sayyidina Malik bin Anas. Sampainya dipanggil sama Imam Malik bin Anas. Apa yang kau dapatkan? Apa kesan dan pesan daripada Imam Syafi'i kepada? Maka dikatakan, wahai guruku, beliau sangat bahagia, sangat senang sehingga ia memberikan aku ini hadiah, pakaian. Maka Al-Imam Malik bin Anas mengatakan, berikan itu pakaian kepadaku dulu untuk aku cuci. Dicuci, setelah dicuci ini pakaian dijemur, dikasih lagi ke muridnya, dan bekas air daripada cucian tersebut diminum sama Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Bagaimana ketawadhuannya seorang Imam Malik bin Anas. Dikatakan, wahai Imam Malik bin Anas, kenapa engkau minum bekas cucian baju Imam Syafi'i? Dikatakan, apa salahku? Dia adalah orang yang istimewa, orang yang sangat dekat sama baginda Nabi Muhammad, orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Bukanlah suatu kebanggaan ya, mendapatkan hadiah dari orang yang dekat sama Nabi Muhammad. Ini gurunya yang ngomong seperti ini ya. Kalau sekarang ini lain, murid menjelek-jelekin guru banyak ya, dan guru juga menjelekin muridnya juga banyak. Apa kamu karena kocet taduk, wah aku sak ngajah mulai ya. Ini enggak. Imam Malik bin Anas dengan Imam Syafi'i bagaimana muhibbinnya, saling cinta mencintainya, guru sama murid. Dan bentuk salah satu ketawadhuannya Imam Malik bin Anas terhadap murid-muridnya, dan dia sangat sayang banget sama Imam Syafi'i. Maka diminumnya, kenapa? Karena dia adalah mengambil berkah Imam Syafi'i. Ini salah satu dalil bahwasanya ambil berkah boleh. Siapa yang bilang enggak boleh? Ini Imam Malik bin Anas, yang yang tidak boleh ada satupun yang berfatwa di Madinah, di Mekah, di Madinah ketika itu selama masih hidup Imam Malik bin Anas. Tidak boleh ada fatwa kecuali dari beliau. Ini diminum sama beliau, ambil berkahnya Imam Syafi'i. Padahal beliau ini adalah guru daripada Imam Syafi'i. Sampai di setiap kali Al-Imam Muhammad bin Idris melakukan kajian kayak kita gini, belajar mengajar beliau, ini Imam Malik bin Anas sering hadir di dalam pengajian muridnya tersebut. Kenapa? Karena begitu bangganya Imam Malik bin Anas memiliki murid yang wawasannya luas, ilmunya buhur, ilmunya lautan, pinter, cerdas ya. Itu kalau kita nih dibanggakan sama guru, pasti kita senang. Kenapa? Kita membuat guru kita nih bahagia, itu senang banget. Dan guru kita akan bahagia dan senang lagi kalau melihat santri-santrinya cerdas, santri-santrinya punya ilmu yang wawasannya luas. Kenapa? Itu bisa Masya Allah mengangkat juga derajat gurunya ya. Tapi dari ketawadhuan seorang Imam Malik bin Anas, dia duduk ikut hadir di pengajiannya Imam Muhammad bin Idris. Kalau kita kan jarang, aduh anak kocet tuh, wah ya, gurunya mesak, muridnya mesak. Muridnya kalau sudah jadi ulama, wah jadi tuan guru belik, tidak pernah mau hadir di majelisnya gurunya. Dan sebaliknya juga, gurunya kadang gengsi untuk hadir di majelis muridnya. Kalau ini enggak, Al-Imam Malik hadir, tetapi beliau sembunyi-sembunyi hadir.
Beliau duduk di bawah tiang-tiang, di belakang tiang, supaya nggak dilihat sama Imam Syafi'i. Kenapa? Takut-takut kalau Imam Syafi'i melihat daripada ada gurunya Imam Malik, maka dia akan nggak nyaman, ya kan? Ya kita duduk sarak guru kita mudi tokol kan, kalau nggak mau kita bangun, kita suruh di depan. Nah, saking seperti itu menjaganya Imam Malik, beliau bersembunyi, ya, bersembunyi. Sampai ketika itu sudah selesai, beliau Imam Malik pulang, Imam Syafi'i ngejar, nyari di belakang, ternyata udah pulang. Setelah dapat kabar bahwasanya gurunya hadir di sana, maka Al-Imam Syafi'i mendapatkan tulisan di mimbar tersebut dulu sebelum direnovasi Masjid Nabawi. Di situ ada tulisan Al-Imam Malik. Jadi dia nulis Imam Malik ini di di tiang di Masjid Nabawi. Apa beliau bilang? Man arada ilmun nafis fa'alaihi bi Muhammad ibnu Idris. Barang siapa yang mau dapatkan ilmu yang berharga, ya, ilmu yang berharga, maka dia belajarlah bersama Imam Muhammad bin Idris, yaitu belajar dengan Imam Syafi'i. Maka dibalas tulisan tersebut sama Imam Syafi'i. Jadi dia ngukir di tiang masjid itu. Dibalas lagi Imam Syafi'i, wa kaifa mithlu dzalik wa ana tilmizu al-Malik. Bagaimana aku tidak berada dalam keadaanku saat ini karena daripada guruku Malik, Imam Malik. Coba ini santri sama gurunya bukan saling cemooh, tapi saling cinta mencintai, saling memuji satu dengan lainnya. Ya. Karena apa? Orang yang memiliki mahabbah, man kana lahu mahabbah fi qalbihi safwatul aradah. Orang yang kalau ada rasa mahabbah di dalam hatinya, maka dia akan melakukan apapun yang dilakukan oleh kekasihnya. Orang kalau sudah cinta sama seseorang, maka dia akan melakukan apapun yang dilakukan oleh kekasihnya. Tapi jomblo aja percuma ngomong ini. Ya, umpama kekasihnya ini suka duren dan dia nggak suka duren, tetapi karena cintanya begitu besar terhadap kekasihnya, yang tadinya tidak mau menjadi mau. Ya, umpama dia ini nggak suka sama pete, umpama, kenapa? Bau, pete ini bau, apalagi kalau udah menek, ya Allah subhanallah, ambu jadinya. Tetapi karena kekasihnya makan pete, nggak ada masalah sudah. Yang penting aku cinta, dia lakukan begitu. Nah begitu juga kita, kalau kita cinta terhadap guru kita, cinta terhadap apa yang kita lakukan, yang dilakukan guru kita. Beliau suka zikir, ya kita harus berusaha untuk mencintai zikir tersebut. Beliau suka hadir di majlis-majlis ilmu, maka kita juga harus ikut hadir di majlis-majlis ilmu. Beliau cinta dengan kerjanya Nabi, dakwah, maka kita harus berusaha untuk mencintai kerja dakwah tersebut. Maka inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah yang saya sebutkan tadi, kita ambil hikmahnya bagaimana untuk kita begitu cinta, ta'alluq qalbiyah kita lebih kuat lagi terhadap guru-guru kita. Alhamdulillah sini, masya Allah, majelis ini walaupun cuma berapa orang yang hadir, tapi ini akan di yaumul qiyamah dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita dimintai pertanggungjawaban, kita punya sanad, kita punya tanggung jawab yang besar, yang kita memiliki guru-guru yang masya Allah, ikatan batin mereka zahir wa batin sama Rasulullah. Di sini ada Tuan Guru Sya'ban, dia punya guru. Tuan Guru Muzani punya guru, ya. Al-Faqir Habib Alwi punya guru yang mana sanadnya sampai Rasulullah. Bukan sanad otodidak, belajar di internet, belajar di Google, atau belajar sekek hadis gampang kafirin orang, sekek hadis gampang syirikin orang, sekek hadis gampang menyalahkan amaliyah orang. Padahal di amaliyah tersebut ada perbedaan 4 di dalam 4 mazhab, yang mana 4 mazhab ini nggak pernah caci maki. Nggak pernah Imam Syafi'i caci Imam Malik, Imam Malik nggak pernah caci Imam Syafi'i, dan begitu juga Hanafi, begitu juga Hambali, nggak pernah saling caci maki walaupun perbedaan sana. Kayak zaman dulu orang mau kunut ya sila, dek kunut sila, yang salah adalah dek sembahyang. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ya, mau yang tahiyatnya bergerak-gerak sama tahiyat yang tidak bergerak, semuanya betul. Yang salah yang tidak mau sholat, yang salah tidak mau ngeramaikan masjid, yang mau ziarah fadhol, yang nggak mau ziarah silahkan.
Yang mau tahlil silahkan, yang nggak mau tahlil silahkan. Yang salah apa? Yang nggak mau zikir. Jadi tidak ada permasalahan di situ. Yang salah malah yang menyalahkan amaliah orang tersebut. Ya, maka dari sinilah butuhnya guru, butuhnya murabbi, butuhnya syekh di dalam kita mempelajari ilmu agama. Ketika kita kuliah saja, tidak mungkin dapat S1, S2, S3, doktor, profesor tanpa adanya dosen, tanpa adanya dosen pembimbing, tanpa adanya guru. Terus ditanya, dari mana kamu dapat S1? Dari mana kamu dapat S2? Otodidak, baca buku. Langsung dicoret ijazahnya. Ijazah palsu, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Enggak punya guru. Itu baru perkara yang dunia. Bagaimana perkara yang akhirat? Alhamdulillah, semoga Allah berikan kenikmatan itu terus, diberikan keistiqomahan untuk bisa selalu hadir di majelis-majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita doakan guru-guru kita selalu diberikan panjang umur, sehat wal afiah, dan bagi guru-guru kita yang sudah wafat, sudah meninggalkan kita dunia, meninggalkan kita duluan, semoga kuburan mereka dijadikan taman-taman syurganya Allah, diangkat derajatnya di sisi Allah, dan dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarriq min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya ajwal ajwalin wa ya rahmal masakin wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.